dengan NIM 1122010189. Saya Edwin dengan Rofi dengan NIM 1112200160. Saya dengan saya dengan Kami dari kelas B. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang materi pelayanan publik dalam tugas UAS dengan dosen pengampu mata kuliah pelayanan publik dengan Bapak DRS M. Kendri Widianto MSI. Pembahasan pertama mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebuah proses atau cara yang dilakukan untuk melayani masyarakat secara umum. Pelayanan publik merujuk pada segala layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun sektor publik kepada masyarakat. Jenis pelayanan publik yang pertama ada pelayanan administratif. Pelayanan yang biasanya diberikan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhannya akan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Lalu yang kedua ada pelayanan barang. Pelayanan ini biasanya berupa kegiatan penyediaan dan pengelolaan bahan berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung yang menghasilkan produk akhir berwujud benda yang memberikan nilai tambah secara langsung kepada penggunanya. Lalu yang ketiga ada pelayanan jasa. Biasanya pelayanan jasa ini berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Produk akhir dari pelayanan jasa itu berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik. Ada 12. Yang pertama adalah kepentingan umum, yaitu pemberian layanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan. Yang kedua adalah kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan layanan. Yang ketiga adalah kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Yang kelima adalah keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Yang keenam ada partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang ketujuh adalah kesamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Yang kedelapan, keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Yang kesembilan adalah akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesepuluh ada fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Yang ke-11 ada ketepatan waktu, yaitu penyelesaian terhadap jenis pelayanan dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Yang ke-12 adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau. Selanjutnya ada pelayanan publik di pemerintah desa. Pelayanan publik di pemerintah desa mencakup penyediaan layanan administratif, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa bertanggung jawab atas layanan seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun memiliki otonomi desa, tetap harus mengikuti regulasi yang lebih tinggi dan menyusun standar pelayanan. Selanjutnya ada tantangan dan upaya strategis pelayanan publik di desa. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan anggaran desa. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga ada infrastruktur yang kurang memadai. Yang keempat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya yaitu ada upaya. Yang pertama kerjasama dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi. Yang keempat, ada meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Dan terakhir, peningkatan transparansi dengan menyediakan laporan keuangan secara terbuka. Ya,
selanjutnya adalah proses pengelolaan administrasi pelayanan publik di desa. Pelayanan publik di desa dapat dilihat dari jenis pelayanan yang diberikan, seperti yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Garing KPDS Garing 2013 tentang mekanisme pelayanan umum, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh aparatur desa selaku pemberi layanan. Di mana dalam proses pengelolaan administrasi kependudukan desa dibagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi pertama, seksi pemerintahan dan kependudukan, yang menangani permohonan pembuatan surat kartu keluarga, surat keterangan penduduk, surat keterangan pindah, surat keterangan kelahiran, dan surat kematian. Yang kedua, seksi kesejahteraan masyarakat, yang menangani permohonan pembuatan surat keterangan nikah dan surat keterangan tidak mampu. Yang ketiga, seksi ketertiban umum, yang menangani permohonan pembuatan surat kelakuan baik. Yang keempat, seksi ekonomi, yang menangani permohonan pembuatan surat keterangan usaha. Sedangkan mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan kelengkapan mengurus surat, biaya, dan waktu pelayanan. Dengan demikian, aparatur pemerintah desa harus senantiasa meningkatkan kedisiplinan kerja dan profesionalisme agar tercipta suatu tim kerja yang baik, sehingga akan menciptakan kinerja aparat yang baik di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan, atau tanggung jawabnya, utamanya dalam memberikan pelayanan publik. Alur pelayanan publik di desa. Yang pertama, permintaan layanan. Warga desa mengajukan permintaan layanan kepada perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, atau staf terkait. Permintaan layanan dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor desa, melalui telepon atau surat. Warga perlu menyertakan dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis layanan yang diminta. Yang kedua, penerimaan permintaan. Perangkat desa menerima permintaan layanan dan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika dokumen lengkap, permintaan layanan akan diproses, dan jika tidak lengkap, warga akan diminta untuk melengkapi dokumen yang kurang. Ketiga, pelaksanaan layanan. Perangkat desa melakukan proses layanan sesuai dengan layanan yang diminta. Proses layanan dapat melibatkan berbagai pihak seperti lembaga desa atau BPD, BKK, pihak lain yang terkait dengan lembaga seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Warga desa dapat dilibatkan dalam proses layanan, misalnya dengan memberikan masukan atau persetujuan. Yang keempat, evaluasi layanan. Setelah layanan selesai, perangkat desa mengevaluasi proses layanan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan. Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Yang kelima, pelaporan. Perangkat desa membuat laporan tentang pelaksanaan layanan. Laporan disampaikan kepada pihak terkait seperti kepala desa, BPD, atau pemerintah daerah. Laporan digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik di desa. Contoh pelayanan publik di desa. Yang pertama, pelayanan administratif kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan akta kematian. Kedua, pelayanan kesehatan seperti posyandu dan puskesmas pembantu. Yang ketiga, pelayanan pendidikan seperti PAUD, SD, dan SMP. Yang keempat, pelayanan sosial seperti bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, pelayanan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan irigasi. Kesimpulan dari kelompok kami adalah dalam konteks pemerintah desa, pelayanan publik diatur sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki otonomi untuk mengelola pelayanan publiknya yang meliputi pelayanan negara, jasa, dan administrasi. Namun tantangan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur seringkali menghambat pelaksanaannya. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, penggunaan teknologi, serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Demikian penjelasan video kami mengenai pelayanan publik. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua.